Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Mari kita memulai kajian kita pada sore hari ini, yakni kitab Riyadhus Shalihin bab ketiga dari jilid pertama tentang sabar dan memasuki hadis yang ke-52 di mana Rasulullah, makhluk yang Allah muliakan, memberikan penjelasan yang begitu apik tatkala ada saudara kaum Ansor yang datang kepadanya meminta jabatan. Ya, ada seorang kaum Ansor datang kepada Nabi minta agar diberikan kedudukan atau jabatan atau apapun yang bertujuan mempunyai tempat di pemerintah. Rasulullah tidak mengatakan iya dan tidak mengatakan tidak, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa setelahku akan ada seorang pemimpin yang hanya mengutamakan, hanya mementingkan, dan hanya mengkhususkan untuk dirinya. Masya Allah, apa yang disampaikan Rasulullah di 14 abad yang lalu untuk sekarang ini real, nyata. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara terhadap segala sesuatu berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi beliau berbicara dengan wahyu itu. Dan karena tadi beliau mengatakan sepeninggalanku, maka tidak akan terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh permasalahan di zaman Nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam
menyelesaikan, dan Rasul sama sekali belum ana jumpai bahwa Rasul itu mementingkan dirinya, mementingkan keluarga, mementingkan golongan. Wallahu alam. Saya sendiri belum mendapatkan contoh Rasul itu mementingkan pribadinya tadi. Sehingga apa? Seluruh permasalahan di zaman Nabi itu clear, selesai. Kenapa? Karena pemimpinnya seorang pemimpin yang merupakan amanah, yang merupakan kekuatan. Karena nanti rukun dari pemimpin diantaranya lah punya kekuatan dan amanah. Kekuatan apa? Untuk menetapkan, tidak berat sebelah. Dan ini betul-betul terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di zaman Nabi tidak ada satupun masalah yang tidak terselesaikannya. Jadi jelas Rasulullah mengatakan sepeninggalanku nanti. Jadi terjadinya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Lihat nanti di penjelasan sirah nabawiyah dan khulafa rasyidin, kemudian nanti dilanjutkan kepada khilafah-khilafah yang lainnya. Bagaimana bergejolaknya orang melihat dunia. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kaum Ansor. Apa yang disampaikan Rasulullah? Ketika nanti wilayah ini ekonominya dan seterusnya dimonopoli, maka bersabarlah, tunggulah nanti di surga Adn. Masya Allah. Jadi mengenai monopoli terhadap masalah-masalah tertentu itu sudah ada jauh kita berada. Sehingga kita dalam keadaan seperti ini, kalau kita betul-betul mau mengkaji literatur Islam, insya Allah kita nggak ada apa-apanya ini, ya, kita nggak ada apa-apanya sama sekali. Maka kesabaran inilah nanti yang wajib kita utamakan. Tayyib. Kemudian setelah itu penulis dengan banyak catatan, maka ada kandungan-kandungan hadis yang sangat banyak sekali. Dari kandungan-kandungan hadis itu, anak akan ambil beberapa saja. Di antaranya kandungan hadis yang pertama berkaitan larangan meminta jabatan. Hadis-hadis yang senada itu banyak sekali. Larangan meminta jabatan. Di antara hadis yang disebutkan tadi dan juga hadis yang berasal dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan, karena jika engkau diberi tanpa meminta, niscaya engkau akan ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu, niscaya akan dibebankan kepadamu, tidak ditolong. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dan hadis ini mengatakan di mana Allah tabaraka wa taala Al-Bukhari, siapa yang meminta jabatan, Allah tabaraka wa taala tidak akan menolong dalam menjalankan tugasnya. Dari hadis pertama, kedua, dan ketiga, maka apa sih makna Allah tidak menolong mereka itu?
Ternyata ada empat makna Allah tidak menolong siapa saja yang meminta jabatan. Pertama, beban yang berat menjadi terasa ringan. Kalau orang ini enggak meminta jabatan tapi memang diberi, maka insya Allah seberat apapun ya tugas yang ia miliki, insya Allah Allah akan menolong sehingga menjadi mudah, ringan. Sebaliknya, karena dia berambisi untuk mendapatkan jabatan dari macam-macam cara, akhirnya yang ringan pun akan menjadi berat. Sebaliknya justru ini yang harus kita perhatikan. Makanya kenapa masalah kecil aja kok sulit sekali diatasi, karena tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, masalah itu besar. Tetapi karena ia tidak meminta jabatan, tapi diamanahi, Allah akan menolongnya. Masalah besar terasa ringan karena Allah menolongnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang sulit menjadi mudah bagi orang yang nggak meminta jabatan. Sesulit apapun menurut kacamata manusia, di hadapan Allah tidak ada yang sulit. Contoh, Nabi Musa ketika di depannya Laut Merah, belakangnya Firaun dan bala tentaranya, apa yang terjadi? Bagi kaumnya Nabi Musa ketika itu takut kalau ia akan tersusul oleh Firaun. Namun apa yang terjadi? Karena mendapat pertolongan dari Allah sesulit itu, akhirnya Allah berikan kemudahan. Sampai Bani Israel betul-betul menyaksikan laut itu terbelah. Inilah sampai Allah mengabadikannya. Quran surah 2 ayat ke-50. Perhatikan, lihat, hal yang sangat sulit menurut logika kita, akal kita, nggak masuk akal. Bagaimana harus jalan keluar menghadapi ini? Karena daya dan kekuatan menghadapi Fir'aun ketika itu tidak mungkin. Sedangkan depan adalah laut. Dan ternyata orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah itu yang sulit pun akan menjadi mudah. Itu. Maka ayo mari kita lihat. Sejatinya tafsirnya ma'asyarul muslimin, nanti laut itu ketika itu dibelah menjadi berapa? Ya, ketika itu Bani Israel betul-betul menyaksikan laut itu terbelah. Laut terbelah menjadi berapa? 2? Iya. Kalau terbelah itu rata-rata jadi 2. Tetapi ada satu tafsir yang sangat apik dan jarang diangkat. Apa itu tafsirnya? Yaitu ternyata ini tafsir At-Tabari, bahwa tolong ini nanti dibaca biar tahu. Ternyata laut itu, ini tafsir At-Tabari ya, menjelaskan adalah laut terbelah bukan menjadi 2, tetapi menjadi 12. Ustadz, jangan ngomong tanpa dalil, ya nggak berani ya. Silahkan Bu Dokter dan Ikhwan di sebentar. Iya.
silahkan langsung dibaca. Menurut At-Tabari, ini adalah lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang mengingatkan Bani Israel agar mereka mengingat berbagai nikmat yang telah mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat-nikmat itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kejaman Firaun. Juga ketika Ia membelah lautan bagi mereka. Ayat ini menjelaskan peristiwa ketika Firaun dan tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya yang terdiri dari 12 suku. Ketika itu mereka terjebak di tepi lautan dan mereka melihat tentara Firaun semakin mendekat. Mereka pun berkata bahwa Firaun pasti akan dapat menyusul mereka. Namun Allah menyelamatkan mereka dengan membelah lautan menjadi 12 jalan dan menenggelamkan Firaun dan tentaranya di tengah lautan tersebut. Adapun makna sedang kamu menyaksikan adalah bahwa Bani Israel saat itu menyaksikan langsung bagaimana Allah membelah lautan bagi mereka, serta bagaimana Allah menenggelamkan Firaun di sana. Mereka melihat langsung betapa agungnya kekuasaan Allah saat lautan itu patuh pada perintah Allah untuk menyediakan jalan bagi mereka, dan mereka melihat bagaimana lautan itu terbelah menjadi gulungan-gulungan ombak yang tinggi. Melalui ayat ini Allah memperingatkan Bani Israel untuk tidak mendustakan Nabi Muhammad SAW, agar melalui ayat ini Allah memperingatkan Bani Israel untuk tidak mendustakan Nabi Muhammad SAW, agar tidak turun azab pada mereka sebagaimana yang dulu Allah turunkan kepada Firaun dan bala tentaranya, karena mereka mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Tafsir At-Tabari jilid 1, terbitan 2021 halaman 654 sampai 663. Iya, jadi jelas ya. Biar informasinya lebih lengkap ya. Bukan hanya 2, tetapi ternyata 12. Tafsir At-Tabari menjelaskan itu. At-Tabari itu gurunya Ibnu Katsir ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, orang yang akan ditolong oleh Allah ketika dia tidak meminta jabatan adalah kesempitan akan menjadi lapang. Kesempitan akan menjadi lapang. Itu sangat sempit sekali, tetapi justru menjadi lapang luar biasa. Contohnya ini tadi. Awalnya sempit enggak? Sangat sempit, depan Laut Merah, belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Adakah pada saat itu mengatakan Fir'aun akan binasa? Enggak ada. Saat itu tidak ada yang ada di gambaran siapapun di benak manusia yang ada pada saat itu bahwa akan habis, akan tenggelam, akan binasa Fir'aun dan bala tentaranya. Karena apa? Kekuatannya yang tiada terhingga di kala itu. Tidak ada satu pun benak bahwa Fir'aun akan kalah. Apalagi sampai mati. Tidak ada. Tapi lihat, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menolong seorang yang tidak meminta jabatan. Masya Allah kan. Yang keempat, Allah akan menolong berupa teguran, koreksi, dan perbaikan kesalahan yang dilakukan sehingga ia selalu berada di jalan yang benar. Jadi seorang pemimpin ketika dikritik, ketika dikoreksi, ketika ditegur dan seterusnya, itu sejatinya kalau dia tidak minta jabatan justru mengucapkan terima kasih karena tahu biasanya pemimpin itu laporannya yang gimana? Yang enak-enak saja. Itu kalau orang minta jabatan. Tapi ketika orang itu nggak minta jabatan, ia terbuka luar biasa. Kenapa? Karena ia meminta ya
kepada rakyatnya agar bisa mengontrol dari sisi-sisi yang tentu profesionalnya masing-masing seperti itu. Ini yang membedakan orang yang meminta jabatan dan orang yang tidak meminta jabatan. Namun hadis ini kalau untuk kita sampaikan sekarang seperti siang hari ada petir, ya kan? Hari ini ada orang yang nggak ada yang minta jabatan, boro-boro ditawari, nambah ambisi luar biasa yang terjadi. Makanya dengan hadis ini diharapkan, ya kami nggak mengatakan harus sadar, tidak. Ayo terus belajar. Agar apa? Agar kita faham. Pertolongan Allah itu sangat dekat sekali bagi orang-orang apa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa demi Allah itu. Kita nggak perlu takut. Takut kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Pertolongan Allah. Lihat tadi, Fir'aun. Tidak ada saat itu yang berani sedikit pun mengancamnya. Tapi Allah mempersiapkan diri dengan kehadiran Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun juga tidak tahu bahwa kematian Fir'aun berada di peristiwa yang akan terjadi. Jadi kalau Allah sudah punya skenario itu, bagi Allah tidak ada yang sulit. Wallahu a'lam. Kemudian kepemimpinan itu memang sangat diimpikan dan sangat didambakan sehingga menjadi ajang perebutan. Apalagi era sekarang jauh sekali dengan era Nabi. Kalau era Nabi itu ilmu yang luar biasa, ya, kedudukan tinggi diutamakan sehingga dunia itu sangat hina. Kalau sekarang kebalik, ilmu yang sangat rendah sekali, sedangkan dunia gimana? Dunia didewa-dewakan. Maka jangan heran ketika kepemimpinan untuk mendapatkan itu dijadikan rebutan luar biasa. Namun anak ulang, anak akan sampaikan kondisi umat Islam yang seyogyanya. Umat Islam melihat dunia itu sebagai tujuan atau sebagai sarana. Ini yang harus kita jelaskan dulu. Kalau umat Islam mengatakan dunia tujuannya, berarti ia telah keluar dari konsepnya seorang muslim. Tapi kalau mengatakan bahwa dunia adalah sarana menuju akhirat, inilah konsep yang sebenarnya. Silahkan Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 83. Kita itu yang kita harapkan, yang kita tuju, yang kita pusatkan perhatian kita adalah akhirat. Sedangkan nanti di akhirat kekuasaan, kedudukan, derajat, dan seterusnya bermanfaat enggak nanti? Orang yang di dunianya mengejar kedudukan yang tinggi luar biasa, begitu nanti masuk akhirat, dia sama enggak meninggalnya? Matinya juga wallahualam jelas, tapi dikuburkannya sama. Lihat saja para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan para raja-raja, ya, kerajaan Arab Saudi ketika meninggal, yang paling terakhir kan Raja Abdullah dan seterusnya itu, begitu meninggal di mana?
Ada keistimewaannya? Tidak. Padahal ia seorang raja besar. Itulah. Di akhirat itu bukan kedudukannya. Di akhirat itu bukan kekuasaan. Kekuasaan, kedudukan, dan seterusnya di akhirat itu di hadapan Allah tidak ada apa-apanya sama sekali. Meskipun banyak orang yang mau berebut, bahkan tidak sedikit orang yang sudah nggak mengenal lagi cara mana yang hak, mana yang batil, yang penting dapat kedudukan. Ini wajib kita hindarkan diri kita. Itu. Saya akan bawakan dari ayat tadi, ada dua tafsir sebetulnya, tapi Ana akan ambil satu aja, tafsir Ibnu Katsir yang umum banget. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa negeri akhirat dan kenikmatan yang kekal yang tidak akan pernah lenyap dan musnah disediakan bagi hamba-hambanya yang beriman, yang bertawadhu, merendahkan diri, tidak ingin merasa tinggi di muka bumi, yakni tidak menyombongkan diri di hadapan hamba-hamba Allah tabaraka wa taala yang lain, tidak merasa benar, tidak bertindak sewenang-wenang, tidak zalim, dan tidak berbuat kerusakan di tengah mereka. Tafsir Ibnu Katsir. Jadi ayat ini jelas sekali. Orang yang punya kekuasaan identik dengan apa? Kesombongan. Itu. Padahal ayat ini tadi tidak boleh. Itu. Ada yang punya kedudukan tetapi jalannya menunduk? Ada? Jarang ya? Nah. Tapi alhamdulillah di era sekarang masih ada seorang presiden dengan kekuasaannya, ia mewajibkan seluruh prajuritnya salat wajib berjamaah subuh dan isya. Siapakah dia? Presiden siapakah? Ngomongnya kok nggak kenceng ya? Iya. Ada alhamdulillah, yakni presidennya. Luar biasa itu. Luar biasa. Masih ada kekuasaannya untuk Masya Allah. Luar biasa. Ternyata masih ada, alhamdulillah. Iya. Itu presidennya luar biasa tawadhu'nya itu. Coba nanti luar biasa. Iya. Itu tawadhu luar biasa presiden itu. Saya, ya Allah, di era sekarang masih ada kekuasaannya bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk memberikan kebaikan yang sangat banyak sekali kepada rakyatnya. Luar biasa. Itu. Kemudian yang tidak kalah menariknya, sifat seorang pemimpin yang wajib kita ketahui. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar, ketika itu Abu Dzar meminta kepada Rasulullah jabatan. Maka kata Rasulullah, engkau adalah lemah. Sedangkan rukun pemimpin itu wajib minimal 2. Apa itu? Kekuatan dan amanah. Jadi seorang pemimpin kalau dia mau lurus, mau benar, mau sukses, maka 2 kata Rasulullah, kekuatan dan amanah. Maka orang yang nggak punya kekuatan, ya sungguh sulit memimpin. Nanti akan diatur oleh orang-orang yang di sekitarnya. Kalau orang itu pemimpin tapi nggak punya kekuatan. Hal ini silahkan Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-26. Siapakah dia ini?
Musa alaihissalam. Jadi seorang pemimpin itu idealnya ya dua kekuatan ini ada, yakni punya kekuatan dan dapat dipercaya. Sehingga dengan dua kekuatan ini Allah menghimpun padanya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya ia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat bagi yang berlomba merebut jabatan. Ya, nasihat. Ini bentuknya nasihat, kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak diterima tidak mengapa, namanya nasihat. Saya akan sampaikan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, status hadisnya sahih, nomor ke-58. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka nantikanlah tibanya hari kiamat. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud menyia-nyiakan amanah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya, maka nantikanlah tibanya hari kiamat. Inilah namanya menyia-nyiakan, yakni memberikan jabatan bukan pada ahlinya. Siap-siap, kezaliman pasti akan terwujud. Kenapa? Karena bukan ahlinya, gitu. Oleh karena itu, ayo bismillah, mohon terus petunjuk kepada Allah agar para pemimpin-pemimpin negara kita Allah berikan hidayah. Ya, agar Allah buka pintu hidayahnya sehingga bisa menegakkan kebenaran, tidak pandang bulu. Dan kita doakan terus, terutama di tempat-tempat mustajabahnya doa, waktu-waktu mustajabahnya doa, guna untuk mendapatkan doa kita mustajabah kepada pemimpin. Kalau pemimpin kita doakan, Allah mengijabahi, kemudian diberikan ketaatan kepada Allah, akhirnya memutuskan kebaikan-kebaikan, maka yang akan menikmati kebaikan adalah seluruh rakyat kita. Itu, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.